Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat, selamat sore juga rekan-rekanita. Dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali di serial Ansor Podcast di segmen ngabarin ngabuburit bareng influencer. Sahabat-sahabat, kalau kita melihat laman media, baik pemberitaan maupun potongan video, kita seringkali melihat beberapa informasi yang sebenarnya mengiris nurani kita, mengiris ruang sosial kita, terutama di sekolah kaitannya dengan intoleransi. Bagaimana kemudian banyak misalnya ada siswi yang tidak menggunakan hijab dipaksa berhijab, atau kemudian yang menggunakan hijab dipaksa tidak menggunakan hijab. Seringkali kita melihat pemberitaan itu, bahkan beberapa penelitian seperti yang disampaikan PPIM UIN Jakarta, kalau nggak salah itu ada sekitar 60% itu sudah masuk kategori toleran dan sangat intoleran. Ini tentu menjadi satu fakta yang harus kita respon bersama, terutama bagi kalangan Islam moderat yang dalam hal ini mungkin kita sedikit membahas dari perspektif NU ya, karena NU menjadi salah satu penggawa Islam moderat di Indonesia. Dan untuk membahas ini 30 menit ke depan, saya Ahmad Riyadi ditemani oleh Ketua Umum IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Mas Muhammad Agil Nuruzzaman. Saya sapa dulu Mas Agil. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Iya, ini baru kepilih masih seger ini. Mas Agil ini sekarang jadi Ketua Umum IPNU untuk periode 2022-2025 atau 2026 Mas? Periodenya 2025. Oke. SK-nya sampai 2026. Oke Mas. Ada sekitar waktu masih 3 tahun beliau untuk menelurkan gagasan di IPNU atau kemudian memberikan kontribusi bagi IPNU terutama, lalu kemudian NU dan pemuda-pemudi bangsa di Indonesia. Mas Agil, saya mau nanya dong, gimana rasanya jadi ketua umum, Mas? Ya, pertama terpilih jelas kaget lah. Kaget ya? Suatu hal yang bagi saya itu, jangankan mimpi saja belum pernah terpikirkan. Oke, belum pernah terpikirkan ya. Dalam mimpi saja belum pernah terpikirkan. Belum seliar itu mimpinya ya? Iya, belum seliar. Oke Mas, gimana Cuma, Mas? dalam kondisi ruang-ruang kosong itu pernah sering, wah besok kalau jadi pimpinan pusat, besok kalau jadi ketum, tapi tidak pernah kita itu semacam memimpikan bahwa kita sampai di titik ini. Sampai di titik ini. Karena cita-cita saya cuma satu dulu, perjuangan sampai titik paripurna. Oh, entah paripurnanya ini jadi apa. Yang jelas kalau tujuan kita sudah berjuang di titik paripurna, pasti khidmat kita akan paripurna. Betul sekali. Dan sekarang beliau ini diamanahi jadi ketua IPNU. Dan pastinya ditunggu itu, maksudnya sampai titik paripurna itu seperti apa beliau ini kan, maksudnya gagasan-gagasannya apa, kepemimpinannya kayak gimana, tentu legasi-legasinya apa, ini sangat ditunggu. Mas Agil, Ya. Mas Agil kalau nggak salah kelahiran Jawa Tengah, Ya, Mas ya. betul, Jawa Besar di sana Mas atau gimana Ya, Mas? saya dari kecil sampai besar menempuh pendidikan itu Ya, di Jawa Tengah. di Jawa Tengah, oke. Ya, tepatnya di kota Demak. Demak. Jarang orang tahu kalau Demak itu kabupaten. Oke. Tahunya itu Demak Kesultanan. Iya, iya. Karena dia punya sejarah yang cukup Ya, cukup bagus besar Mas, yang sekali. besar. Besar, Demak itu sangat besar. Dan kalau nggak salah sampean juga itu dari SD sampai SMA, madrasah dari sampai SMA. Saya SD sampai SMK. Sampai SMK, itu oke. Di Demak. Di Terus Demak. ketika kuliah saya hijrah ke Kudus. Hijrah ke Kudus. Agak ke timur dikit. Agak ke timur dikit. Dari Demak ke Kudus. Iya. Tentu pengalaman Mas Agil dari Demak ke Kudus, saya rasa banyak berkontribusi dalam pola kepemimpinan dia, termasuk juga kemudian pola pemikiran dia, bagaimana merawat yang sudah ada di NU atau kemudian memperbarui gagasan-gagasan yang dianggap perlu. Gimana Mas? Pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan? Ya, pengaruh lingkungan dan pendidikan ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa, oke. Saya, Mas. Saya ini tidak pernah mengenyam pendidikan pondok yang formal, artinya pergi ke pondok
mukim di sana Mukim itu sana, belum enggak? pernah. Belum pernah. Saya itu memang dari SD negeri, SMP negeri, SMK negeri. Oke. Cuma saya mengenyam pendidikan agama di Madrasah Diniyah di kampung. Madrasah sampai Diniyah itu yang masuk sore itu ya? Ya. Oke. Iya, iya. ada Iya. yang sore, ada yang malam. Ada Saya yang malam. sampai tingkat wusto. Itu tingkat apa itu, Mas? Oh ya, jadi sebelum tingkat dasarnya, Iya. kalau pendidikan ada namanya Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran, Setelah oke. itu ada Madrasah Diniyah Awaliyah, Iya. setingkat MI lah. Setelah MI. 6 tahun, setelah itu 2 tahun di Wusto. Wusto Iya. itu di tingkat Sanawi. Sanawiyah berarti setara SMP ya, Iya, mungkin ya. setara Oke. SMP. Artinya kan Mas Agil ini sebenarnya sudah tidak apa ya, tidak asing lagi dengan ilmu-ilmu agama atau kemudian ke pesantrenan mungkin bahkan ya. Iya, sebenarnya sama sih. Sebenarnya sudah akrab Iya, dengan itu. jadi kegiatan dari kecil itu pagi sampai siang jam 2 sekolah, terus sampai siang, terus sampai siangnya lagi, sampai sore sekolah Oke. madrasah, maghribnya itu ngaji. Ngaji. Langgar ya kalau nggak salah itu. Iya. Musola itu ya. Dulu tuh nggak kenal musola saya. Oke, langgar. Kenalnya- Iya, langgar. Langgar ya. Iya. Langgar sama pondok. Langgar sama pondok. Iya, Mas, di kampus ini Mas, biasanya banyak orang itu tanda kutip kelihatan sosok intelektualnya, Iya. sosok kepemimpinannya itu ketika di kampus. Iya. Dan kalau nggak salah sampean pernah jadi ketua jurusan, pernah Sekretaris. sekretaris jurusan. Sekretaris. Iya, himpunan mahasiswa jurusan. Iya, HMJ kalau nggak salah HMJ. HMJ. Itu di mana? Di IAIN Kudus. Iya, di IAIN Kudus di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Oke, berapa lama itu, Mas? Saya di HMJ kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Boy, lama banget itu. Iya, 2 tahun. Terus di tahun 2016 saya posisi terakhir di sekretaris HMJ. Oke. Bulan Desember demisioner dari HMJ. Pulang ke Demak. Januarinya terpilih jadi ketua cabang Ibnu. Oke. Setelah itu kampus agak ninggal dikit, fokus Ibnu terus. Itu sudah lulus belum itu? Belum. makanya kuliah sampai 11 semester itu. Nah, ini yang sering banyak kadang dikeluhkan sama orang tua itu. Kamu tuh kuliah apa ikut organisasi gitu. Kamu nggak lulus gitu kan. Itu kaprah kita Iya. dengar, dan memang bagi saya mungkin juga bagi Mas Agil itu bagian dari menempa diri sebenarnya. Iya, Kita hidup benar. di organisasi menempa diri. Apa ya namanya bahasanya kalau nggak salah, biar nggak jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Benar-benar. Jadi kalau flashback ke kuliah sebenarnya saya tuh selesai di semester 7 dulu. Semester 7 Ya, ya. karena ya SKS sudah selesai SKS lah. selesai lah. Tiap Tinggal- semester 24 terus, mulus terus Oh, pokoknya. kadang saya pernah juga bingung juga. Saya pernah itu di semester awal waktu jadi mahasiswa yang masih cupu banget. cupu, oke. Itu pernah dapat IP semester 3,96. Ya. Kok saya kepinteran ya gitu. dan paling suka itu kalau diajar guru atau dosen yang dari Ansor. Dari Ansor. Ansor atau PMI pasti kenal kan? Oke. Maksudnya dosen yang berlatar Iya, belakang dosen latar organisasi belakang itu. Ansor pasti udah tahu. Sebelum masuk kita diskusi dulu. Oke. Kalau nggak selesai di kelas ya kita selesai di luar. Iya. Pasti jaminan nilai bagus lah. Nggak hanya bagus, mungkin juga dia metodenya berbeda dengan Iya, dosen-dosen yang lain ya Mas. Maksudnya lebih interaktif, Benar. dialognya lebih hidup. Artinya tidak memandang kita waktu itu jadi mahasiswa saja yang harus Iya. menunduk, tapi dia memang memberikan ruang-ruang apa ya bahasanya Ya semacam kayak merangsang. kesempatan lebih lah. Oke. Kesempatan lebih. Kesempatan yang lebih sehingga intelektual kita jadi terasa. Betul. Dan saya rasa Mas Agil ini aktif di Ibnu waktu itu di Demak, dan dalam posisi kuliah waktu itu masih tentu saja mempunyai satu pertimbangan, Mas. Iya, benar. Pertimbangannya apa kira-kira, Mas? Memutuskan untuk aktif di Ibnu. Apakah karena gabut nih aku nggak ngapain ya di kampus ya? Saya itu nggak betah Mas kalau nggak berorganisasi. Oke. Jadi pernah saya itu beberapa bulan nggak ada aktivitas organisasi, nggak Oke, betah. ternyata. nggak betah. Jadi waktu itu pasca demis pun jadi ketua Iya. cabang itu pernah nganggur nggak ngurus organisasi sekitar 5 bulan, nggak betah ternyata. Nggak betah ya. Jadi karena kesibukan kita sering ketemu teman, Iya, betul, ngobrol, diskusi. Kayak ada yang hilang gitu, Iya, Mas. Ya? benar. Benar. Kayak ada yang hilang. Iya, teman kita banyak juga. Jadi kenapa saya berorganisasi? Ya nggak betah saya. Nggak betah. Nggak betah kalau nggak ngobrol sama teman-teman. Artinya memang organisasi bagi Mas Agil ini ya sesuatu yang sifatnya sudah di dalam Iya. bawah alas Kebutuhan. sadar.
Mungkin setelah 4 sehat 5 sempurna, ada satu lagi tuh, 4 sehat 5 sempurna, satunya organisasi. Satunya itu penyempurna lagi. Penyempurna organisasi. Oke Mas, kita coba kembali ke tadi apa namanya yang dibahas di awal tadi soal intoleransi di sekolah. Menurut Mas Agil itu bagaimana Mas? Ya, pembahasan awal kita sempat menyinggung latar belakang pendidikan saya, Mas. Jadi alhamdulillah saya dulu itu sekolahnya di umum terus, bahkan tingkat SMK itu saya itu ya karena umum kan, jadi nggak ada paksaan untuk harus memakai jilbab atau semuanya muslim. Alhamdulillah saya terdidik di lingkungan yang benar-benar majemuk sekali. Ada teman saya yang dari agama lain, ada teman saya yang dari mungkin jamiah lain, non NU, ada juga guru-guru yang guru saya aja pendidikan pernah dapat guru itu pelajaran agama Islam tapi dari golongan lain. Jadi di situ ada beberapa perspektif yang bagi saya itu tidak sesuai, tetapi dipaksakan. Akhirnya saya juga speak up. Ya, karena itu bagi saya seakan-akan apa ya? Nilai toleransinya kurang. Karena apa perspektif guru tapi dipaksakan pada siswa. Saya speak up juga. Iya. Artinya Mas Agil sebenarnya merasakan langsung, tidak hanya kemudian media yang memberitakan media yang memberitakan. Kalau saya tadi singgung soal atribut saja, dan ini sudah termasuk dalam konteks wacana ya Mas. Iya. Jadi memang kaitannya pemaksaan siswa harus berjilbab atau hal-hal yang bersifat formal bagi saya itu merupakan hal yang sia-sia. Karena sebenarnya agama itu harusnya sudah masuk dalam keseharian. Kita bernafas saja itu bagian dari agama. Kita melihat, memandang perspektif dunia itu bagian dari agama. Kalau kita hanya berpikir agama dalam hal yang formal, hanya penampilan saja, terus hanya mungkin sikap saja, itu bagi saya pendangkalan agama. Mungkin kita bisa bersyukur Mas, maksudnya kalau misalnya ada Mas Agil sebagai siswa yang waktu itu berani speak up terhadap materi-materi yang tidak sesuai lah ya Mas. Atau kemudian dianggap ini nilai-nilai toleransinya, keberagamannya sangat kurang. Tapi kan kita tidak menutup mata bahwa ada banyak siswa, ada banyak mungkin juga mahasiswa mungkin yang tidak berani berpendapat karena yang mengatakan misalnya seorang guru Mas. Nah, menurut saya itu perlunya organisasi di situ. Bagaimana cara pandang kita dan bagaimana menyuarakan itu kita matangkan di organisasi. Betul. Jadi memang itulah mengapa kita berorganisasi, salah satu manfaatnya seperti itu. Apalagi dulu waktu saya di SMK juga ketua OSIS. Jadi banyak juga teman-teman dari Nasrani. Kegiatan juga tidak terpola harus Islami. Terus dalam pendidikan itu juga tidak harus terpatron pada suatu golongan tertentu, tetapi kita harus memiliki keyakinan bahwa semua golongan atau semua agama itu mengajarkan suatu hal yang kebajikan. Kebajikan, kebijaksanaan. Betul. Jadi semuanya akan sepakat apabila kita berbicara soal hal-hal yang ideal dan yang baik untuk perkembangan pendidikan di sekolah. Mas, tadi kita berbicara soal tanda kutip guru yang kemudian memaksakan satu paham tertentu. Kita beberapa hari yang lalu saya membuka salah satu berita juga pernah dilakukan antar siswa. Ada siswa yang tidak pakai kerudung. Lalu kemudian dia omongin lah di situ. Kita tahu lah bahasanya seperti apa dan sebagainya. Artinya kan ini bukan terjadi hanya karena relasi guru sama siswa, tapi juga kemudian siswa antar siswa. Juga. Menurut saya mungkin juga ada hubungan sosial yang perlu diperbaiki sih ini sebenarnya Mas. Gimana Mas Agil melihat itu? Mengajak hal kebaikan itu juga dengan hal yang baik. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berbuat baik dalam perspektif kita. Justru kita harus bagaimana menginfluence teman kita dengan perspektif dan rasionalisasi yang baik. Jadi semisal kita pengen mengajak teman kita menutup aurat, tapi cara kita memaksa, itu juga bagi saya tidak logis. Tapi bagaimana kita harus merasionalisasinya dengan hal yang logis pula. Dulu para wali songo itu kalau kita flashback, mengajak orang tidak dengan kekerasan paksaan, tetapi bagaimana waktu itu wali songo mampu merasionalisasi pendapat masyarakat penduduk lokal pada saat itu untuk berbuat hal yang baik. Bagi saya
boleh kita mengajak untuk hal-hal yang contoh, mengajak teman kita memakai jilbab atau mengajak teman kita untuk bersedekah, untuk apa ya, hal yang berkaitan agama. Tapi rasionalisasinya harus jelas. Harus jelas. Makanya inilah bagaimana kita itu pinter-pinter membangun circle. Pinter-pinter membangun circle. Oke Mas, sebelum ke circle, kayaknya kita ada pembahasan tersendiri nih terkait circle kan. Ini kita ngomongin soal apa namanya? Yang di sekolah tadi itu, sikap-sikap intoleransi. Kayaknya kita memang membutuhkan satu pembahasan yang full. Karena kalau tidak salah beberapa bulan atau mungkin tahun sebelumnya itu memang PBNU ada wacana meminta IPNU untuk lebih fokus di kalangan SMA. Benar. Memang sudah saatnya IPNU itu ekspansinya di luar hal yang wajar yang kita lakukan sekarang. Ideologisasi di sekolah-sekolah yang berbasis Islam sudah selesai. Udah selesai. Lah, bagaimana hanya kita menciptakan agent-agent untuk masuk ke ranah sekolah-sekolah umum. Sekolah umum. Kita sebenarnya kalau IPNU masuk ke sekolah, bagi saya perspektif orang beda-beda. Bagi saya tidak harus masuk ke ranah formil. Maksudnya jadi kayak rohis gitu nggak perlu? Iya, nggak perlu. Sebenarnya kita harus lebih general berpikir. Kita lebih baik menciptakan agent-agent untuk masuk ke sekolah negeri. Kita misal dalam satu sekolah kita memiliki 10 agent, 10 anggota. Kita sebar ke beberapa ekstrakurikuler. Atau bahkan kita masuk ya di OSIS atau pramuka, di situ mereka harus memiliki beban untuk menginfluence teman-teman mereka untuk bagaimana kita satu dulu menanamkan nilai-nilai aswaja. Yang kedua mungkin bisa kita ajak masuk ke organisasi. Jadi memang sangat sangat mainstream sekali kalau kita harus mendirikan organisasi itu di tingkat sekolah. Itu memang kita hanya selesai di ranah formil. Bahwa kemudian itu nanti ada kita di wilayah formil itu mungkin lain hal. Tapi bahwa yang pertama harus dilakukan itu adalah bagaimana kita mempunyai agen yang kemudian menginfluence teman-teman dengan nilai-nilai aswaja kita. Ini ada sedikit cerita Mas. Mas. Ini kalau kita sebut organisasi lain boleh gak ini? Anggap aja organisasi lain gitu ya. Saya dulu waktu sekolah SMK itu kelas 11. Kelas 11 itu kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK ya. Kepala sekolah saya dari organisasi lain. Penganut organisasi Muslim tapi penganut organisasi lain. Pahamnya lain. Di saat itu saya ketua OSIS. Saya izin ikut lakut IPNU. Saya izin 4 hari gak sekolah, ikut lakut IPNU. Dan itu diperbolehkan. Dan sebenarnya yang jadi masalah adalah bagaimana kita mampu merasionalisasi alasan-alasan itu agar IPNU bisa berkembang di sekolah. Sampai hari ini pun masih tetap sama di kantor OSIS saya dulu. Saya sering sapa adik-adik bagaimana IPNU di sana. Stiker-stiker IPNU masih ada apa enggak? Jadi panji-panji IPNU itu masih ada di sana. Jadi memang kalau kita hanya menyelesaikan di ranah formal, hanya mendirikan IPNU di sekolah negeri mana, itu bagi saya melakukan hal yang kurang efektif. Kurang efektif. Mending kita menciptakan agent-agent untuk masuk dan menginfluence para. Kalau diformilkan itu biasanya memang reaksinya itu lebih kuat sih sebenarnya. Karena dia kelihatan kasat mata. Wah, ini bahaya nih misalnya. Artinya ada sekelompok orang yang mungkin berbeda paham dengan kita, dia itu sudah merasa defense duluan. Ini bakal mengancam kita ini. Betul, kayak gitu kan. Ya, kita pakai cara soft dulu aja lah. Mas, itu di Kudus, Mas. Kalau misalnya kita bicara di kota-kota besar, polanya sama seperti itu atau kemudian? Ya, kalau kita berbicara pola, pasti kita harus berbicara dengan metode yang berbeda. Metode yang berbeda dengan melihat konteks. Iya, benar. Di kampung saya tuh, di tempat saya dulu mengkader itu, saya itu bukan satu-satunya. Artinya banyak juga kader IPNU yang sekolah di sekolah negeri. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak juga. Lah, di kota-kota besar yang rata-rata dan mayoritas itu penduduk urban, kita harus dengan cara yang berbeda. Ya, artinya memang kita jangan pakai cara mainstream. Contoh, bagaimana kita hari ini harus menciptakan circle pelajar atau circle remaja yang pro dengan Islam moderat. Islam moderat, Mas. Ya. Hari ini itu menurut survei bahwa tingkat ketertarikan pemuda atau remaja untuk organisasi yang formal itu cenderung menurun. Jadi mereka itu tidak mau terikat pada suatu ikatan organisasi formal yang harus begini.
Justru mereka tuh lebih seneng kumpul-kumpul. Ya, happy. ciri-ciri generasi Iya, benar. generasi Generasi Z. Dia Gitu ya. di situ kumpul, bahas Kumpul, bahas bahas isu-isu yang sebenarnya berat, tapi dengan perspektif yang ringan. Yang ringan, oke. Iya. Kayak gini kan Iya, perspektif benar. malah promosi. Ya, jadi kalau di kota-kota besar, bagi hemat saya, memang kita harus menciptakan, ya benar sama Circle. kita pakai agent juga, Iya. tapi kita harus menciptakan circle yang di mana itu orang itu nyaman di situ. Nyaman di situ. Artinya memang saya rasa kalau tak cermati pendapat Mas Agil tadi, artinya harus ada keterlibatan dari pengurus-pengurus daerah Iya, yang mengetahui karakter siswa kayak gimana, karakter sekolahnya kayak gimana. Iya. Mungkin seperti itu Mas ya? Ya, benar. Jadi kalau kita berbicara soal kota urban, Iya. kota-kota besar, itu berbeda dengan kota-kota atau yang ada yang di kampung-kampung. Iya, betul. Orang yang di kampung itu jarak antar desa itu jauh. Jauh. Makanya dia tuh seneng berorganisasi di lingkup desa. Oke. Makanya Ibnu Ranting itu banyak bergerak di kampung-kampung. Iya. Dari ranting ini 1-2 yang berprestasi ambil Naik ke ke atas, PAC itu. iya. Tapi kalau di kota besar kita itu tidak bisa seperti itu karena memang borderless, tidak Iya. ada batas antar desa atau antar kelurahan Yes. yang jelas. Iya. Makanya ya kita harus menciptakan circle itu tadi. Oke. Kita menciptakan komunitas nongkrong Iya. ya, atau komunitas-komunitas yang lain Iya. yang sebenarnya itu lebih menarik ke remaja dan pelajar. Lah itu sebenarnya kita harus melakukan pendelegasian. Pendelegasian. Ya, termasuk pengurus-pengurus cabang, Ya. pengurus-pengurus PW harus berpikir di ranah itu. Seperti itu. Oke Mas, kita tadi berbicara soal fisik. Ya. Ini fisik kan sebenarnya kita Ya. tadi ngomongin ya, bagaimana kemudian membangun circle, kita ketemu dengan orang, kita ajak nongkrong mereka untuk berdiskusi tentang Islam kekinian, realitas kekinian, lalu kemudian bicara tentang Ibnu, bicara tentang NU dan hal semacamnya. Tapi ada yang lebih dekat dari itu sebenarnya sekarang Mas. Ya, apa itu, Mas? Sosial media, HP kita ini Mas. Betul. Iya, bahkan kita ini kan mencari HP 1 menit sebelum bangun. Jadi ketika kita bangun sudah pegang HP. Iya. Ketika kita bangun yang diingat tuh HP-nya. HP. Mana HP? Mana HP? Nah itu Mas, itu saya rasa yang lebih dekat mungkin ya, bahasa saya lebih dekat dengan generasi Z itu. Gimana kira-kira Mas menyiasati tanda kutip propaganda atau kemudian informasi yang berseliweran di sosial media dan itu mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi untuk ditonton oleh anak-anak muda kita. Gimana maksudnya, apa ada gerakan Ibnu juga nggak di situ, Ya, di ruang sosial media itu? kaitannya isu-isu soal media itu sudah lama, Mas. Sudah lama, Iya, sudah lama. mungkin di awal tahun 2015 itu Oke. program-program itu yang dari pusat sampai ke bawah itu sudah banyak yang menyinggung soal media, literasi digital, Oke, menangkal hoax dan atau sebagainya. apa. Bagi saya itu hal-hal kayak gitu malah apa ya? Bukan suatu hal yang baru bagi Ibnu. Oke. Teman-teman di cabang PW bahkan mungkin PP sendiri sudah memikirkan seperti itu. Cuma kita hari ini yang memiliki tugas yang lebih besar adalah bagaimana informasi-informasi yang kaitannya kebaikan ini Iya. sampai langsung ke pelajar-pelajar atau remaja sekarang. Oke. Dan mungkin hari ini remaja harusnya bisa memiliki filter. Manakala ada hal yang kaitannya menyimpang atau hal yang kaitannya negatif, Ya. tanyakan pada yang paham. Yang lebih paham. Iya, betul. Meskipun di sosial media itu sebenarnya ada yang mengatakan sudah tidak ada pakar. Iya, makanya Fenomena kematian pakar itu kan mungkin apa ya? Ini Mas, saya menyinggung sedikit soal apa ya? Syarat-syarat menuntut ilmu. Oke. Orang kalau menuntut ilmu itu syaratnya kan harus ada bimbingan guru. Oke. Biar tidak Iya, menjadi iya, tafsir iya. liar. Iya. Jadi kalau kita apa ya? Membuat media sosial hari ini sebagai guru itu bagi Ya. saya suatu yang kurang tepat. Kurang tepat dan itu banyak dilakukan tapi Mas. Nah, ini mungkin tugasnya podcast Ansor. Oke, karena ini jadi tugasnya podcast Ansor, kita sudah ngundang Ketum Ibnu ini, nanti dia langsung mendelegasikan agennya ya. Iya. Iya, kaitannya apa ya? Konten-konten yang negatif bagi saya ini kita harus mampu menjadi filter, Mas. Yes. Saya juga pengguna media sosial, mungkin kita juga di sini Iya, pengguna iya. media sosial. Hampir semua lah kita Iya. punya HP dan punya sosial media, Mas. Mohon maaf, Mas. Postingan-postingan yang negatif mungkin soal pornografi, Pornografi. itu banyak sekali. Banyak sekali. Di medsos sekarang dan mungkin hampir tidak ada filter. Ada nggak ada filter? Lah, Oke. coba hari ini kita harus menciptakan orang baik. Orang baik.
Kita jangan menuntut orang itu menjadi baik sebelum kita menjadi baik. Bagaimana cara kita menjadi baik? Yang kita harus menjadi filter bagi diri kita sendiri. Oke. Artinya kita bisa melakukan untuk diri kita sendiri dan menjadi contoh untuk orang lain. Betul. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas, kita tadi sedikit ngobrolin soal toleransi di lingkungan sekolah dan bagaimana IPNU mengupayakan agent-agentnya untuk menyebarkan influence itu. Ada hal yang menarik sebenarnya, Mas. Kita ini kan merasa tiba-tiba history sama sesuatu yang sebenarnya kita mungkin tidak tahu ya, misalnya kayak kedatangan K-pop ke sini kan kita histeris, lalu kemudian ada idolanya yang tanda kutip putus, lalu kemudian cerai, kita juga merasa sakit hati. Betul. Dan itu rasanya kayaknya banyak terjadi di kalangan anak muda juga. Gimana IPNU melihat itu gimana? Ya, memang mental health itu menjadi sebuah fenomena. Oke, ini namanya mental health itu ya? Mental health ya. Kesehatan remaja mental. Kita. Apalagi sekarang ada fenomena yang namanya generasi strawberry. Generasi strawberry itu sebelum generasi jeruk. Generasi strawberry itu mungkin sedikit nyinggung, Mas ya. Iya. Bentuknya bagus, menarik, kreatif orangnya. Tapi yang namanya strawberry gampang layu, gampang busuk. Oke. Sekali kena masalah langsung kena mental. Ini sedikit cerita, ada remaja yang dia itu dalam banget memikirkan keresahan hatinya, bilang putus cinta, galau, dibilang mantanmu siapa? Karena dia disakiti mantan, ditanya mantanmu siapa? Itu dia. Udah pernah pacaran? Belum. Jadi mereka seakan-akan merasakan kesedihan yang berlebihan. Kesedihan yang sebenarnya mereka tidak alami. Iya. Yang dialami mereka merasakan. Bahkan hari ini tuh remaja, kalau kita kalau kita menggurui remaja atau pemuda zaman sekarang itu bagi saya salah. Mereka itu sudah pinter. Informasinya sudah lebih cepat. Lah, kaitannya mental itu kembali lagi, Mas ya. Sosialisasi yang melalui media itu sebagai sosialisasi sekunder, artinya penunjang dari sosialisasi primer. Sosialisasi primer itu apa? Kita harus bertemu langsung dengan teman kita. Dengan teman. Iya. Artinya model sosialisasi yang dilihat oleh Mas Agil ini masih fisik. Ya, jadi konvensional. Iya, jadi Mas? Bukan. Jadi remaja sekarang minim sosialisasi benar-benar sosialisasi face to face. Oke. Dia itu dengan media, dia bebas berkomunikasi dengan orang lain, dia bebas berkomunikasi dengan orang di luar sana. Lah ini justru kriminal atau hal yang intoleran itu bisa masuk lewat hal seperti itu. Iya. Orang remaja sekarang di dalam kamar mengakses semua berita, merasakan semua kesedihan itu bisa. Tapi padahal ada yang paling penting yaitu interaksi antara anak atau remaja dengan orang tuanya, interaksi remaja anak dengan temannya sendiri, tetangga. Sosialisasi primernya harus kita lakukan. Oke. Agar mental kita juga terjaga. Artinya ini menjadi Mas, menjadi isu yang juga diperhatikan sama IPNU. Iya, betul. Mental health. Iya. Karena hari ini memang isu-isu tentang keremajaan itu memang sangat tidak akan pernah mati. Iya. Konseling soal remaja. Bagaimana remaja itu menanggapi soal sikap perubahannya. Iya. Banyak sekali, Mas. Karena masa depan manusia itu ditentukan oleh masa remaja mereka. Dan masa remaja ini yang menentukan masa depan mereka. Dan teman-teman IPNU ingin memastikan bahwa masa remaja indah. Masa remaja indah dan masa remaja tepat apabila bergabung dengan IPNU. Apalagi sekarang kalau berbicara soal usia IPNU yang diturunkan itu mengarah pada usia remaja 13 sampai 24 tahun. Sekarang 13 sampai 24 tahun. Itu usia SMP ya? Ya, SMP sampai kuliah ya. Ya, mungkin kalau kita klasifikasi menjadi remaja awal, remaja tengah dan remaja akhir. Setelah nanti di usia 23 atau 24 menuju ke dewasa atau orang bilang itu namanya ABG lah. Artinya IPNU sudah punya pembacaan atau kemudian blueprint sudah terkait kaderisasi atau kemudian mental health tadi itu, Mas? Kita yang paling penting remaja ini adalah konseling ya. Remaja itu memang banyak hal-hal yang kaitannya dengan pribadinya. Perubahan remaja itu banyak, Mas. Fisik, terus pemikiran. Terus apalagi selain fisik, pemikiran psikisnya juga berubah. Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan konseling atau mentor yang baik, justru bahaya juga. Nyambung dengan yang tadi, Mas, ketika ngomongin mentor, ketika ngomongin konseling, tidak mungkin juga kalau misalnya dikaitkan dengan
kita tidak ujuk-ujuk selalu mendirikan lembaga formil. Iya. Artinya Mas Agil tadi juga nyambung berkaitan dengan circle yang kita bangun. Iya. Nah, gimana itu soal circle, soal mental health, lalu kemudian isu-isu terkait remaja, gimana Ibnu? Mas? Ya, yang jelas hari ini kita mengajak remaja dan pelajar cerdas memilih teman dan cerdas memilih pergaulan. Memilih teman dan memilih pergaulan. Karena mental dan juga karakter kita akan dipengaruhi oleh circle. Atau kumpulan yang kita ikuti. Kalau kita itu ikutnya para kiai, para ulama, pemikiran kita ya sedikit kayak ulama. Meskipun sedikit aja. Tapi kalau kumpulan kita itu orang-orang yang mohon maaf negatif, pasti walaupun sedikit negatif itu ada. Karena negatif kalau dikit tuh biasanya lebih kelihatan daripada bagus tapi banyak. Iya, sahabat-sahabat, ini menarik sekali kita berbicara tentang mental health ya, Mas, kesehatan mental remaja ini memang juga banyak dan kayaknya menjadi isu bersama ya akhir-akhir ini itu ya. Apa sebenarnya Mas upaya-upaya dari Ibnu misalnya kemudian melakukan kolaborasi atau kita di IPNU ada yang namanya Student Crisis Center. Ya, di situ nanti kita akan upayakan program-program yang kaitannya dengan youth care. Bagaimana kita peduli dengan keremajaan. Keremajaan. Biar remaja nggak salah pergaulan, biar remaja nggak salah pemikiran. Saya kembali lagi tadi Mas, bahwa saya bisa berbicara seperti ini karena mungkin dulu pergaulan saya mungkin bisa dikatakan tepat. Saya di SMP dulu selain aktif di IPU juga aktif dengan hal-hal yang kaitannya kepedulian soal remaja. Jadi konselor juga, konselor sebaya. Terus jadi mengkaji soal perkembangan remaja. Remaja ini harus ranahnya kemana dan arahnya kemana. Apa itu Mas namanya tadi Mas? Youth Center apa namanya? Student Crisis Center. Student Crisis Center. Student Mas. Student. Artinya itu Student Crisis Center itu ditaruh di mana atau kemudian sifatnya bagaimana? Itu salah satu badan di IPNU yang memang banyak rekan-rekan di pimpinan wilayah cabang sampai ranting mungkin belum paham tugas dan fungsinya lah. Itu nanti mungkin kita lebih upayakan lagi, kita lebih maksimalkan lagi peran dari Student Crisis Center. Sahabat-sahabat, rekan-rekan kita, ini sangat bagus sekali. Jadi IPNU ini punya satu badan yang memang konsen terhadap isu-isu keremajaan, konseling apa dan sebagainya, dan kita semua tentu yang di sini maupun di daerah berharap agar badan ini juga diaktifasi di daerah masing-masing. Sebenarnya sudah ada Mas. Sudah ada itu melakukan suatu kewajiban harus melengkapi ada badan itu, tapi memang secara fungsi kita akui belum maksimal. Nah, kita harus maksimalkan lagi kaitannya program-program pendekatan terhadap remaja. Banyak remaja-remaja galau nih yang salah tempat untuk curhat. Melampiaskan kegalauannya. Kalau update status itu termasuk salah nggak? Ya, enggak lah ya. Namanya melampiaskan. Kan kita sering itu ada yang putus di update status lalu kemudian ditanggapi sama yang lain. Akhirnya dia jadinya sama yang nanggepin. Gitu. Iya, kalau yang namanya status itu bagi saya respon alamiah. Kalau kita sedang sedih, kita status pasti sedih. Kalau kita bahagia, respon pasti bahagia. Kemarin waktu Piala Dunia gagal. Sedih juga saya. Sedih nih gitu. Nggak jadi nonton Piala Dunia. Padahal itu kesempatan Mas kita ya. Iya. Mas kita. Sahabat-sahabat, tidak terasa kita sudah di sudah di penghujung acara. Kita tadi banyak sekali ngobrol soal IPNU, lalu kemudian gimana soal Islam di sekolah atau kemudian toleransi, lalu ngomongin soal mental health dan kemudian upaya-upaya IPNU untuk menanggulangi itu. Karena di sini saya masih bersama ketum, saya boleh dong dibagi pesan-pesannya gitu Mas terkait dengan mental health, terkait Islam di sekolah, utamanya bagi teman-teman lah sebagai closing statement. Ya, rekan-rekan, teman-teman semuanya, negara ini memang tidak kekurangan generasi muda. Tapi kekurangan generasi yang baik itu sangat nyata sekali. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi orang yang baik minimal untuk diri kita sendiri dan menyebarkan kebaikan itu untuk orang lain. Makanya
jangan salah memilih circle. Memilih circle. Jangan salah memilih teman. Oke. Pilih teman yang memang benar-benar menunjang masa depan dan menunjang prestasi kalian. Masuklah ke circle yang ada Ibnunya di situ. Betul. Betul. Oke. Sahabat-sahabat, terima kasih sudah bersama kami. Selamat menikmati buka puasa bagi yang menjalankan. Saya Ahmad Riyadi. Saya Akil Nur Zaman. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.